Kakak ketemu sama Abib itu di saat mengisi kuliah umum di Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu tahun 2013. Jadi saat itu ada mata kuliah tentang seni tari khusus Kalimantan. Itu kami diminta oleh Profesor Wayan untuk mengisi acara tersebut. Jadi ada praktek tari gelang dadas waktu itu. Nah kebetulan kami ini Bataring, Sanggar Bataring ini membawa teman-teman dari Sanggar Komandan untuk mengisi di sana. Nah itu ada praktek tari gelang di teater terbuka setelah kita memberikan kuliah umum. Di situ pertama kali kakak ketemu sama Abib. Jadi dia mencoba waktu itu gelang dan dia bilang sama kakak itu datangi kakak setelah selesai praktek tuh dia bilang, "Kak, lucu gelangnya," kata dia bilang kayak gitu. "Boleh nggak aku nih pinjam," kata dia waktu itu sama kakak. Jadi kakak bilang sama dia, "Nggak usah pinjam, ini kakak kasih sama kamu, tapi kamu harus menunjukkan sesuatu setelah kakak ngasih ini. Kamu harus belajar sungguh-sungguh supaya ini menghasilkan sesuatu." Pertama kakak lihat kamu tuh kan pas praktek, Abib itu pas praktek itu dia terlihat jatuh cinta. Nah jatuh cintanya ini kalau orang jatuh cinta itu kan kelihatan ya, dia jatuh cinta dengan sesuatu itu tuh beda dengan dia hanya suka-suka aja. Memang banyak teman-teman penari yang lain praktek di situ waktu itu. Hanya yang kakak lihat kamu tuh seperti orang jatuh cinta sama gelang itu. Jadi makanya itu penyebab kakak pikir entah kenapa dalam hati kecil kakak kayaknya ini kasih ke kamu aja waktu itu. Mungkin bisa jadi sesuatu di kemudian hari. Itu sih. Jadi kakak tuh melihat ada cinta di matamu. Dengan gelang ini ada cintanya kamu. Mungkin itu jalanmu mungkin. Waktu itu ya. Mungkin Tuhan yang gerakan kakak untuk memberikan sama kamu, Bib. Justru ketika pertama kali melihat tari gelang itu aku nggak tertarik sama sekali. Bagiku tuh it's too much noise ya, berisik dengan bunyi gelang, dengan musik. Aku nggak bisa menikmati itu gitu. Mungkin itu yang orang sebut ya, orang tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, aku percaya semesta itu selalu baik untuk mempertemukan kita pada hal-hal yang baik pula. Dan gak nyangka dan gak pernah kepikiran ketemu teman-teman dari Komandan, Bang Daus, Bang Ebi, melalui perantara Kareni dan Bang Doni. Malah aku sangat-sangat amazed ketika itu melihat teman-teman menari gelang gitu. Yang menurut aku nggak bisa melakukan itu. Mereka bisa menari dan memainkan musik, membunyikan gelang itu bagiku udah bermain musik di badan mereka. It was really complicated ya dalam sebuah dance gitu. Dan akhirnya aku jatuh cinta sejatuh-jatuhnya pada tarian gelang itu gitu. Dan padahal aku memulai langkah pertamaku sebagai seorang penari itu di sanggar kecil di sebuah sekolah di Sampit, Sanggar Tiang Tabela namanya. Guru pertamaku Kak Citra dan tarian pertamaku adalah Sintik Bango, karyanya Bang Rehansyah, salah satu maestro tari di Sampit. Nggak bisa dipungkiri bahwa basic pertamaku menari adalah tari pesisir. Tubuh yang pertama kali membentukku atau tradisi yang pertama kali membentuk tubuhku adalah tarian-tarian pesisir yang jauh berbeda dengan gaya-gaya pedalaman apalagi barito gitu. Tapi semakin kesini salah satunya statement dari Putri Wunge ya,
Dia melihat ketika aku nari gelang itu, kata dia sangat pesisir gitu. Langkah kakiku tuh berbeda dari teman-teman Barito Timur atau Barito Selatan. Cara aku memainkan gelang tuh juga berbeda dari teman-teman di Barito Selatan ataupun di Barito Timur. Kalau ditanya setelah aku menerima gelang itu dari Kak Reni, perjalanannya gimana? Aku nggak belajar sama sekali, nggak belajar ke mana ya, nggak belajar ngecek gelang tuh gimana, cara membunyikan gimana. Aku hanya melakukan eksplorasi aja, dan aku sekali lagi percaya seperti dituntun aja. Oh, cara ngebunyiin tangan kanan begini, ritme ototnya di lengan begini, di lengan kiri begini gitu. Dan itu mengalir aja gitu, sehingga mungkin itu yang membuat aku ketika menari gelang itu berbeda dari apa yang teman-teman lakukan di wilayah Barito gitu. Bagi orang lain menari mungkin adalah ibadah, tapi bagiku menari itu adalah the way of life. Jadi gimana aku hidup, gimana aku bergerak, gimana aku bernafas, gimana aku berperilaku, yaitu dance buat aku gitu. Dan ketika aku menari, itu aku merasa sempurna aja menjadi seorang manusia gitu. Bagiku bunyi gelang itu seperti suara, seperti petunjuk. Jadi kalau aku bikin karya judulnya Suara-Suara, itu berarti adalah petunjuk bunyi atau bunyi sebagai petunjuk. Dari tari gelang dadas aku belajar bagaimana bernegosiasi gitu ya. Tentang banyak hal, menegosiasikan bunyi terhadap gerak, kemudian gerak menimbulkan bunyi gelang, itu menjadi ritmis tersendiri dalam setiap tarian aku, dalam setiap gerak yang aku coba alirkan gitu. Sehingga mungkin ketika orang menangkapnya tuh berbeda-beda, bunyinya bisa menjadi bunyi yang begitu pilu, bunyi yang begitu menyayat, merintih, atau teriak gitu. Itu semua hasil negosiasi dan hasil dari proses pencarianku terhadap si bunyi ini gitu. Dan aku setiap kali menari gelang itu selalu memasrahkan setiap gerak itu dia bersatu dengan bunyi gelang. Aku percaya gelang bisa memandu gerakku, dan juga aku punya kontrol untuk menjaga ritme bunyi dari gelang itu sendiri. Saya dikenal dengan nama Abu Igal. Saya adalah orang Sampit. Saya merupakan seorang koreografer dan seorang penari dari Kalimantan Tengah. Aku suka mengulang-ulang orangnya. Mengulang-ulang itu mengulangi banyak hal, mengulangi melihat karyaku, mengulangi tulisan yang aku tulis, mengulangi karya-karya yang pernah aku tonton sebelumnya. Kemudian aku mengendapkan semuanya. Diendapkan itu berarti kan kita mencari nanti ampasnya dan kejernihannya itu ya.
kejernihan data. Nah itu nanti yang data-data itu yang aku olah lagi masuk studio, kemudian jadi karya baru. Sebenarnya prosesnya juga banyak merenung lagi, banyak bertanyanya banyak hal tentang sepenting apa sih karya ini untuk lahir di tahun ini misalnya gitu. Seberapa besar nanti dia bisa bicara ke orang lain. Terus apa dampaknya. Dan ketika masuk studio juga aku nggak pernah yang cari kalau koreografer banyak metodenya. Ada yang mempersiapkan sebelum masuk studio, dia udah mempersiapkan berbagai macam materi. Kalau aku justru enggak, aku justru masuk studio dan membiarkan semuanya mengalir di studio, karena bagiku itu lebih jujur, lebih tulus untuk karya itu tumbuh. Karena aku menganggap karya itu seperti seorang anak ya. Menganggap karya itu sebagai seorang anak, ya dia pasti akan tumbuh, tinggal kita yang merawatnya. Nah yang paling penting adalah merawat itu semua sampai dia dewasa karyanya dan siap dilepas ke halayak, ke publik. Sujiwo Tejo tuh pernah bilang, ketika kamu punya berbagai macam alasan untuk jatuh cinta, berarti itu bukan cinta gitu. Dan sampai sekarang emang aku belum menemukan juga jawaban kenapa aku bisa jatuh cinta dengan Tari Gelang dan Wadian Dadas Upu gitu. Bener-bener aku juga nggak tahu, tapi kayak I don't know, aku bisa, perasaanku yang nggak bisa kubohongi adalah ketika aku menari gelang itu aku merasa sempurna aja menjadi manusia gitu, yang tidak aku temukan ketika aku nari tarian yang lain gitu. Ada energi yang besar ketika aku menari bersama gelang yang tidak aku dapatkan dari tarian-tarian yang lain. Dan ya aku nggak tahu juga jawabannya kenapa aku bisa jatuh cinta. Aku kayak dibimbing aja untuk menarikan itu gitu. Itu yang aku rasakan sejauh ini. Ya yang kulakukan semenjak aku menerima gelang, aku belajar sendiri, cari tahu sendiri. Secara akademis aku mengumpulkan data, terjun ke lapangan, bertemu dengan para wadian, ketemu Gansar, retouch. Bagi ini nih, mungkin yang aku bisa bagikan adalah aku mencoba berbagi perasaan gitu, karena Gansar mungkin yang paling dekat ya kita secara umur, berbagi perasaan. Bagaimana pengalaman Gansar, dia menceritakan pengalamannya becoming wadian, gimana dia dari kecil menari gelang, kemudian proses-proses dia ditahbiskan menjadi wadian. Itu yang selalu aku pengen dengar gitu. Mungkin itu juga yang menjadikan proses ini jadi panjang sampai sekarang pun tidak pernah berakhir gitu. Jadi kalau apa yang aku lakukan ya terus aja, dan tidak serta-merta setiap saat juga aku berlatih gelang gitu. Ada saatnya aku yang emang off. Tadi aku endapkan semuanya, kemudian aku coba lagi dengan hal-hal yang baru, dengan apapun itu gitu. Kita coba by experience, by eksperimen gitu. Gansar sebagai pelaku wadian atau yang biasa dipanggil wadian dadas atau balian dadas. Saya sebetulnya baliannya bukan dari keturunan. Kan balian itu ada keturunan, ada yang hawianan. Hawianan itu kita datang ilham tersendiri atau istilahnya ditunjuk oleh yang di atas sebagai pelakunya. Sebelum kita ke wadian atau balian, saya dulu masih duduk di kelas 3 SD, itu punya kelainan di kulit. Itu dia sakit, kulitnya kalau istilahnya busuk lah, nggak bisa sembuh-sembuh, dan dibawa ke medis, itu tidak ada penyakit medis. Jadi
dibawalah ke ritual yang kita biasa dibilang itu wadian atau istilahnya miempo. Nah, di situ bahwa ternyata Gansar itu terpilih atau istilah di daerah mana itu Hawi Anan itu sebagai wadian dadas dan wadian dadas upu. Nah, oleh kan biasanya wadian dadas itu adalah perempuan, tapi saya terpilih menjadi wadian dadas dan raga atau jiwa saya adalah seorang laki-laki di situ, dan saya diarahkan kepada yaitu almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya adalah orang yang satu-satu pertama kali menjadi wadian dadas atau pelaku di dalam ritual yang notabene seorang laki-laki. Jadi di situ saya didudus di beberapa proses yang memang harus diikutin biar dia menjadi seorang wadian. Nah, jadi pasti bertanya, apa sih wadian itu? Wadian adalah pelaku di dalam ritual penyembuhan yang dipercayakan oleh masyarakat suku Dayak Ma'anyan dalam proses menyembuhkan orang sakit dalam kurung non medis. Jadi kalau orang penyakit yang non medis itu dipercayakan wadian dadas yang bisa membantu atau menyembuhkannya. Kak Habib ini seorang yang mungkin menurut Gansar seorang yang berani. Kenapa aku bilang berani? Dia adalah salah satu orang yang berani membuat karya yang notabene membawa tentang tari gelang, tapi itu gelang laki-laki. Yang menjadi wadian itu wadian dadas upu kalau istilahnya. Dia adalah orang pertama kali yang membawakan karya itu di nasional. Saya pun sebagai pelaku wadian bingung untuk bagaimana nanti meregenerasikan tarian ini ataupun biar tidak hilang. Tapi Kak Habib itu ada caranya tersendiri. Cara tersendiri biarpun tanda kutip dia bukan orang asli Ma'anyan, bukan asli orang Barito, tapi dia berani nyelam sedalam-dalamnya tentang gelang itu bagaimana. Jadi kalau Gansar pribadi menilai Kak Habib orangnya berani dan orang nggak neko-neko. Kalau dia sudah terjun basah, dia basah sekali. Itulah yang mungkin sampai sekarang Gansar bangga sebagai orang pelaku wadian, seorang pelaku seni, seorang Ma'anyan Tulen. Merasa bangga bahwa wadian dadas upu itu bukan cuman romo-romo seorang laki-laki yang menjadi perempuan, tetapi seorang yang bisa menjaga dia sebagai laki-laki tapi bisa membuat orang bangga juga melihat bahwa gelang upu itu bukan istilah dari mungkin dalam kutip transgender, segala laki-laki menjadi perempuan, bukan. Cuman dia untuk biar orang banyak melihat bahwa wadian dadas upu itu adalah seperti ini. Dan dia pun semua karya dia, kalau menurut saya, semua karya yang dia buat tentang wadian dadas upu itu sangat relate dengan kehidupan saya pribadi. Itulah yang memang pernah terjadi di kehidupan saya sebelum saya menjadi wadian upu. Prosesnya bagaimana, habis itu rintangan-rintangan yang dihadapin menjadi dadas upu itu bagaimana, itu semua tertuang di dalam karya-karyanya Kak Habib. Salah satu kan mungkin, ini mohon maaf, mungkin banyak teman-teman yang ada di Barito sana atau di sanggar-sanggar sana, kita harus jaga dulu kode etiknya balian dadas upu itu bagaimana. Dia cara berpakaiannya, cara dia memain gelangnya, maupun cara-cara itu biarpun dikemas di dalam pertunjukan. Tapi makanya ini, kita harus tahu ritus atau awal mula dadas upu itu bagaimana. Itu yang kita perlu ketahui dulu sebelum kita kemas dia sebagai pertunjukan. Makanya sekali lagi saya sangat bangga dengan Kak Habib sebagai kakak maupun sebagai abang-abang kita yang dia biarpun mengemas itu di dalam pertunjukan, tetapi dia tidak meninggalkan kode etik balian dadas upu. Itu yang terpenting. Makanya kita sebagai seniman maupun sebagai pelaku wadiannya juga, kita harus melihat sudut pandangnya. Bagaimana sudut pandang kita sebagai balian, bagaimana sudut pandang kita sebagai di dalam pertunjukan.
Yang penting kode etik di dalam ritual maupun dadas UPU itu tidak hilang. Itu aja sih dari saya pribadi. Yang pasti dia bukan orang Mayan, bukan orang Barito, dia bukan notabene orang peritual, tapi dia bisa mengemas seakan-akan jiwa raga kami seorang Balian Dadas UPU itu terbawa juga di dalam karya, semua karya-karya dengan ciri khasnya Kabit, dengan ciri khas Kabit itu yang sangat manis dan luar biasa. Saya pribadi pun sangat-sangat bangga punya seorang Kabit yang bisa mengangkat khususnya mengangkat ritual atau ritusnya orang Barito, khususnya di Balian Dadas UPU. Bangga sekali. Mungkin Wadian Dadas UPU itu menjadi tabu karena dia tidak se-famous atau tidak sepopuler tari Dadas yang selama ini selalu disajikan dalam paket-paket yang sifatnya entertainment ya. Seni ritus yang kemudian dijadikan entertainment gitu. Tapi satu hal yang selalu aku yakini bahwa aku tidak akan mengadakan yang tidak ada gitu. Justru ini adalah hasil dari riset panjang dari aku S1, kemudian aku S2 masih membicarakan ini. Sebenarnya bukan lagi pada tataran gender ya, kita tidak bisa melihat kesenian itu pada gendernya, tapi pada ketulusan gerak, ketulusan bunyi itu yang bisa menyampaikan berbagai message ke kita gitu, dan bagaimana kita lagi menangkapnya, bagaimana kita merespon dari setiap karya yang muncul gitu. Dan aku melihat Wadian Dadas UPU itu tidak bisa dibilang cross gender, tidak bisa dibilang androgyny, tidak bisa dibilang queer seperti yang gender sekarang bicarakan gitu ya. Ya dia Dadas UPU gitu. Ya dia adalah sosok yang memang liminal aja, sosok yang netral untuk bukan mencari tapi untuk mengusahakan sebuah keberkahan, keselamatan yang diyakini oleh masyarakat penyangganya, yaitu masyarakat Maanyan. Konsep itu yang selalu aku bawa dalam karya-karyaku, baik dari Titis Tutus itu karya TA S1 aku, kemudian di Iruang karya S2 aku gitu. Semuanya membicarakan tentang ketulusan, tentang keikhlasan bagaimana menjadi seorang Dadas UPU. Dia meminjamkan tubuhnya sebagai medium alam semesta dan menjadi perantara untuk umat manusia gitu. Mencari, tadi aku sebut keberkahan, mencari keselamatan, menjadi perantara. Tadinya aku itu udah bersiap menggarap. Jadi kalau kita mau TA S1 itu ada kelayakan, namanya biasanya di Koreo 3. Koreografi 3 itu mata kuliah menuju pra-TA. Nah, di koreografi 3 itu sebenarnya aku udah menyiapkan materiku. Aku udah riset tentang satu materi juga di Kota Waringin. Yang udah aku kerjakan panjang sebenarnya. Dari koreografi 1 aku sudah membicarakan itu, koreografi 2 aku juga membicarakan itu, dan bersiap untuk menjadi tugas akhir. Dan balik lagi, semesta tuh selalu memberikan jalan yang terbaik, aku meyakini itu. Ketika datangnya teman-teman dari Barito, itu meruntuhkan semua hasil risetku. Aku tinggalkan. Waktu itu aku cuman punya waktu hamin seminggu untuk masukin proposal ke koreografi 3. Akhirnya aku ganti proposalku. Aku ke Bartim, riset, dan ya dari koreografi 3 aku mulai bikin karya tentang koreografi 3, tugas akhir semester 1, dan terus sampai ke tugas akhir di S2 gitu.
Habib ini punya punya halusinasi. Dia punya mengekspresikan dirinya itu bisa lewat gelak. Jadi kenapa saya bisa bilang itu halusinasi? Kalau di dalam seni rupa itu ada namanya aliran surrealis, ya. Jadi Habib ini saya lihat dia lebih senang karya-karya surrealis gitu loh, karya-karya alam bawah mimpinya itu, alam bawah sadarnya itu saya lihat itu. Dia berusaha untuk mengangkat sesuatu yang tabu itu menjadi sesuatu yang tidak tabu. Bagaimana orang melihat dari segi ketidaktabuannya daripada tabunya. Karena kalau kita berpikir secara tabu itu kan semua itu akan terlalu sempit menurutku. Orang berpikir semua sempit kalau berbicara masalah ketabuan. Tetapi ketika tidak diangkat menjadi sebuah ketidaktabuan, itu menjadi luas. Jadi bagaimana orang melihat sebuah karya yang Habib tangkap itu menjadi sebuah ketidaktabuan. Nah, saya melihat di situ, dari sisi itu. Habib berusaha untuk membaca dari segi itu, segi-segi surrealis kalau di dalam seni rupa itu. Di bawah alam sadar, tapi diangkat menjadi sebuah karya, dan karya itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Dia bukan hanya di dalam gerak, tetapi di dalam dekorasi artistiknya, di dalam kostumnya itu kelihatan itu surrealisnya. Dia tidak berbicara realis, dia berbicara surrealis. Kalau dia berbicara realis ya itu diri dia sendiri. Tetapi ketika dia berbicara untuk surrealis, itu sudah kelihatan dari apa yang diangkatnya dari sebuah karya itu menjadi sebuah kesatuan. Contoh Habib mengangkat sebuah karya dari Barito Timur tentang bagaimana seorang lelaki menarikan tarian seorang perempuan. Itu hal yang tabu, gitu loh. Tetapi bagaimana Habib itu menghilangkan ketabuan itu? Tetapi banyak orang yang tidak terima gitu dengan hal itu, karena mereka tidak mengerti, gitu loh. Mereka tidak mengerti apa yang Habib inginkan. Karena seniman itu jujur ya, seniman itu tidak bisa dibilang seniman kalau tidak bisa membuat sesuatu hal yang berbeda. Dia harus bisa menghancurkan sebuah ketabuan. Seniman itu harus bisa mendobrak. Seniman itu harus bisa memberikan ini loh aku, ini loh sebuah karya. Tidak hanya istilahnya, oh sudah bisa menari, sudah bisa mengikuti apa yang orang, wah ini seniman. Tidak bisa. Seniman itu harus punya kekuatan, harus punya perbedaan, harus punya hal yang membuat orang itu akan ingat sama dia terus. Orang pulang itu akan ingat dia terus. Tapi kalau kita pulang kita tidak ingat dia, itu belum bisa dibilang seniman. Tetapi Habib bisa menjadi itu. Dia bisa membuat kontroversial, apa sih kontroversial ya? Membuat suatu konflik. Itu seniman itu. Seniman itu harus penuh dengan bumbu. Seniman harus punya konflik. Seniman harus punya cerita, sebuah perjalanan. Kalau dia tidak punya sebuah perjalanan, dia bukan seniman. Kalau melihat sejarah tari ya, baik di dunia ataupun di Nusantara ya, seni-seni baru itu semangatnya semua pemberontakan kepada hal-hal yang sudah mapan. Misalnya tari modern, munculnya Martha Graham, habis itu Cunningham, Humphrey, itu kan adalah orang-orang yang memberontak balet ya, memberontak kemapanan tari balet gitu. Kemudian di Indonesia juga cukup terkenal Pak Bagong, itu juga semangatnya pemberontakan terhadap kemapanan tari klasik. Nah, ketika mungkin aku balik dari Jogja terus ke Kalimantan membawa sedikit pengetahuan yang aku dapat di sana dan dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari jalur, itu bagiku adalah hal yang sangat lumrah aja dalam dunia kesenian gitu. Karena memang pasti karya-karya baru
itu punya pro dan kontra. Disitulah keberhasilan kita berkarya. Kalau kita berkarya selalu diterima, iya, oke, bagus, clear, ya, so what gitu. Lo berkarya untuk apa lagi gitu. Tapi ketika ada pro dan kontra, itu juga mengasah kepekaan batin kita untuk melihat karya ini kepada siapa kita sajikan. Kemudian efeknya bagaimana gitu. Kalau ditanya sampai kapan dan endingnya apa, nggak ada endingnya sih menurutku gitu. Ini tuh seperti sebuah ekspedisi aja. Yang namanya ekspedisi itu kan perjalanan untuk menemukan sesuatu ya. Dan aku selalu menganggap dari karyaku yang satu ke karyaku yang berikutnya, terus itu seperti sebuah ekspedisi aja sampai ketemu lagi gitu, hal-hal yang baru itu. Banyak orang bilang bahwa aku mengangkat tari gelang ke permukaan dan memperkenalkan tari gelang. Justru sebenarnya kebalikannya, tari gelanglah yang mengangkat aku ke permukaan. I don't know kalau aku tidak memilih gelang sebagai bahasa artistikku dalam koreografi, apakah aku bisa juga naik ke permukaan sebagai seorang koreografer gitu. Jadi itu yang paling penting menurutku gitu. Bukan aku yang mengangkat tari gelang, tapi tari gelang yang mengangkat aku ke permukaan.